Anies Surya Paloh makin kejang-kejang. JK belum tentu dukung pencapresan mereka. Dan tidak ada juga yang bisa saya salahkan jika orang juga menganggap. Sebagian menyatakan, mungkin saja ada bahagian daripada kedunguan, kebodohan yang ada pada detik ini. Tapi apalah itu artinya dibandingkan dengan sebuah sistem dan values niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya tidak lagi membutuhkan hal yang luar biasa, puji sanjung yang hebat, menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan atas kepemimpinan saya di partai ini sudah tepat dan tepat sekali. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, tingkat elektabilitasnya belum mencapai angka psikologis minimal di angka 65%. Itu artinya apa? Nama-nama ini tidak bisa mengunci kemenangan. Oleh karena itu, posisi cawapres menjadi kunci. Jika ingin maju di Pilpres 2024, jangan lupa pilihlah cawapres yang bisa memberikan insentif politik elektoral. Secara signifikan tentu saja harus bisa meningkatkan elektabilitas dan bisa menjamin kemenangan. Katanya Pak Yusuf Kalla tidak pernah mengeluarkan statement dukungannya terhadap pencapresan Anies Baswedan. Artinya, jika belum tentu sejalan dengan langkah Surya Paloh dan Nasdemnya. Weleh-weleh, kalau kata si Komo, bakalan ada yang macet sepertinya. Mampet. Karena biar bagaimanapun JK dianggap sebagai orang penting di belakang kiprah politik Anies Baswedan. Orang yang telah dicapreskan oleh Surya Paloh dengan partai Nasdemnya. JK juga dianggap sebagai motor utama penopang Anies Baswedan sejak kemunculan dan kemenangannya di Pilgub DKI Jakarta. Sehingga Anies bisa mencapai posisinya hingga seperti sekarang. Nah, tentu sangat mengherankan bila kemudian pernyataan seperti itu keluar dari pihak JK. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa yang juga merupakan keponakan JK yang menyampaikan pernyataan tersebut. Erwin juga meminta masyarakat untuk bisa membedakan antara Pilkada DKI Jakarta 2017 dulu dan Pilpres 2024 nanti. Menurutnya, saat Pilpres 2024 nanti, JK diyakini akan bertindak sesuai keputusan Munas dan Rapimnas Golkar. Aduh, pusing pala Paloh. Bagaimana tidak puyeng? Pencapresan Anies yang diharapkan dapat dianggap sebagai sikap proaktif dan kebaruan bagi perpolitikan nasional. Nyatanya kini malah menunjukkan tanda-tanda keblunderan. Nasdem sudah merasakan efeknya, yaitu mundurnya beberapa kader pasca ditetapkannya Anies sebagai capres. Belum lagi kabar kesediaan Ganjar untuk dicapreskan, padahal sebenarnya Nasdem juga mau. Ganjar dengan beberapa rilis survei yang hasilnya cukup meyakinkan, dengan PDIP dengan basis suara yang sudah lebih terpetakan, tanpa noda seperti halnya Anies. Sebenarnya jelas adalah sosok yang lebih menarik dibandingkan mantan gubernur DKI Jakarta itu. Sikap Presiden Jokowi saat HUT Partai Golkar beberapa waktu lalu juga semakin menunjukkan sentimen negatif pada Partai Nasdem. Partai Nasdem tentu adalah objek penderita yang paling utama sekarang ini akibat pencapresan Anies Baswedan tersebut. Tapi apakah sesederhana itu memahami sikap JK? Benarkah akan demikian? Bukankah sebelum pernah tidak seperti itu? Ini buktinya. Pada 2014 secara resmi Partai Golkar mendukung Prabowo. Namun JK malah menjadi wakil dari capres Pak Jokowi. Jadi ya nikmati saja dulu apa yang diperlihatkan oleh pihak JK itu. Pahami saja sebagian dari proses politik atau dimengerti saja sebagai salah satu gimmick politik.
Namun bagi Anies dan kubu serta seluruh pendukungnya, pernyataan itu bisa membuat mereka kena mental, membuat mereka keringetan plus kejang-kejang. Ya jelas, di saat koalisi belum terbentuk, masih alot soal cawapres. Ditambah dengan berbagai isu negatif yang sekarang sedang menimpa Nasdem dan Surya Paloh. Lah ini malah diperparah dengan pernyataan JK itu. Acur. Mohon diingat dengan saksama, Yusuf Kala tidak pernah keluarkan statement dukung Anies Baswedan. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dipastikan tidak mendukung calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai tokoh sepuh yang dikagumi dan sangat dihormati di Partai Golkar, JK diyakini akan taat azas berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional Munas yang telah menetapkan Ketua Umum Erlangga Hartarto sebagai capres usungan Golkar. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa yang juga merupakan keponakan JK. Jadi, Pak JK anggota Partai Golkar, beliau senior Partai Golkar. Tokoh Partai Golkar tentunya menghargai keputusan Munas, kata Erwin di acara konsolidasi nasional dan BIMTEK fraksi Partai Golkar se-Indonesia di Jexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis 20 Oktober 2022. Tak hanya di Munas, melalui rapat pimpinan nasional Rapimnas, Partai Golkar memberikan mandat kepada Erlangga sebagai capres. Mekanisme tersebut wajib ditaati oleh seluruh kader Golkar. Erwin menegaskan sampai hari ini belum pernah ada pencabutan perubahan terhadap itu. Jadi posisi Partai Golkar masih patuh dan tunduk dari keputusan Munas dan Rapimnas. Katanya Pak Yusuf Kala tidak pernah mengeluarkan statement dukungannya terhadap pencapresan Anies Baswedan. Artinya, jika belum tentu sejalan dengan langkah Surya Paloh dan Nasdemnya. Weleh-weleh, kalau kata si Komo, bakalan ada yang macet sepertinya. Mampet. Karena biar bagaimanapun JK dianggap sebagai orang penting di belakang kiprah politik Anies Baswedan. Orang yang telah dicapreskan oleh Surya Paloh dengan partai Nasdemnya. JK juga dianggap sebagai motor utama penopang Anies Baswedan sejak kemunculan dan kemenangannya di Pilgub DKI Jakarta. Sehingga Anies bisa mencapai posisinya hingga seperti sekarang. Nah, tentu sangat mengherankan bila kemudian pernyataan seperti itu keluar dari pihak JK. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa yang juga merupakan keponakan JK yang menyampaikan pernyataan tersebut. Erwin juga meminta masyarakat untuk bisa membedakan antara Pilkada DKI Jakarta 2017 dulu dan Pilpres 2024 nanti. Menurutnya, saat Pilpres 2024 nanti, JK diyakini akan bertindak sesuai keputusan Munas dan Rapimnas Golkar. Hadah, pusing pala Paloh. Bagaimana tidak puyeng? Pencapresan Anies yang diharapkan dapat dianggap sebagai sikap proaktif dan kebaruan bagi perpolitikan nasional. Nyatanya kini malah menunjukkan tanda-tanda keblunderan.